Ini adalah suasana persembahyangan sebelum COVID-19 muncul di Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia pun tentunya tidak lupa untuk berdana punia pada saat puja wali dan persembahyangan di pura-pura. Namun, masih terus bertambah. Pada bulan Februari, COVID-19 muncul pertama kali di Indonesia. Hari demi hari, semakin banyak bertambah. Di masa pandemi, dilakukan pembatasan kegiatan. Dan kita tidak bisa terlalu sering ke pura, sehingga kita tidak dapat berdana punia di pura sebagaimana biasanya. Namun, apakah memang benar demikian? Mari kita bahas. Om Swastiastu. Nama saya Anak Agung Istri Naekesha Nareswari. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dana punya di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas karunia-Nya lah kita dapat diberikan kesehatan hingga sekarang. Mari kita lanjut. Yang pertama, apa itu dana punya? Dana punya dalam istilah agama Hindu terdiri dari dana yang berarti pemberian dan punya yang berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Jadi, dana punya bisa diartikan sebagai pemberian yang tulus dan ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Dana punya tidak terbatas hanya materi saja, tetapi bisa juga non-materi. Yang penting dilandasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Menurut Swami Wiwekananda, terdapat 3 yang termasuk dana punya. Yang pertama, Dharma Dana. Apa itu Dharma Dana? Dharma Dana adalah memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua adalah Widya Dana, yaitu memberikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Harta Dana, yaitu memberikan materi atau harta benda yang didasari dengan hati yang tulus ikhlas serta diperoleh dengan jalan Dharma. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas mengenai dampak pandemi COVID-19. Yang pertama, terjadinya peningkatan pengangguran atau banyak yang di-PHK. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Selama pandemi COVID-19, kita belajar dari rumah atau secara online. Biasa disebut PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi, kita bisa mengambil hikmah dari kondisi seperti ini. Yang pertama, contohnya kebersamaan kita dengan keluarga semakin banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa melalui bakti dan sadar kita. Dan yang ketiga, kita menjadi lebih paham mengenai media pembelajaran online seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Meet. Oke, berikutnya mari kita bahas mengenai dana punya di masa pandemi. Sebelum terjadinya pandemi ini, pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman sering melakukan dana punya. Namun, sejak terjadinya pandemi ini, apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman masih melakukannya secara langsung? Mungkin masih banyak di antara kita yang bingung cara berdana punya di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan kepada siapa harus kita berdana punya? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita bisa menggunakan platform-platform. Contohnya apa aja? Kita bisa berdana punya ke semua umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan ras.
Sebelum munculnya coronavirus di Indonesia, kita sering berdana punya melalui kotak punya yang tersedia di pura saat persembahyangan Galungan, Kuningan, maupun Perdalan. Namun, dalam masa pandemi seperti ini, pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi, kita tidak bisa bersembahyang ke pura seperti sebelum COVID terjadi. Eits! Jangan berkecil hati. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berdana punya di masa COVID-19 seperti ini. Nah, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di Indonesia untuk berdana punya di masa seperti ini. Contohnya, Gojek, OVO, Grab, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara berdana punya melalui aplikasi OVO. Ayo dilihat. Langkah pertama, buka Play Store atau App Store dan cari aplikasi OVO. Lalu kita install OVO tersebut dan jika sudah terinstall, kita buka. Lalu masukkan PIN dan fingerprint. Jika sudah, kita pilih fitur donasi. Kemudian pilih yayasan yang ingin didonasikan. Setelah itu, pilih nominal dan klik konfirmasi. Setelah sudah, klik bayar. Kemudian masukkan security code. Jika sudah, hasilnya seperti ini. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba ya. Kita bisa berdana punya di mana saja dan kapan saja. Mari kita menyisihkan sedikit rezeki kita untuk berdana punya di masa pandemi seperti ini. Karena dengan berdana punya tidak akan membuat kita jatuh miskin, melainkan kita bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Dan semoga apa yang kita punyakan bisa bermanfaat bagi mereka. Sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana saya kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan satu pantun. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasi. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. And be a good Hindu. Om Santi 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 Om. Bye.